Terkadang manusia hanya yakin dan percaya dengan balasan yang hadir, balasan yang cepat diterimanya di dunia. Dia tidak percaya dengan sesuatu yang jauh di depan matanya, sesuatu yang katanya angan-angan, padahal kata Allah Subhanahu wa taala, "Walad darul akhiratu khairu abqa." Sesungguhnya kehidupan akhirlah yang kekal dan yang lebih baik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadallah, inni usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Isma'u qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Sadaqallahul azim. Dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan, ketenteraman di dalam hati orang-orang yang beriman, agar Allah Subhanahu wa taala menambahkan keimanan mereka di atas keimanan mereka yang telah ada. Dan milik Allah lah bala tentara langit dan bumi, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada siang hari ini kita memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan kepada kita karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, inayah-Nya, pertolongan-Nya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, memenuhi panggilan-Nya, yakninya untuk menunaikan fardu Jumat yang diwajibkan atas setiap laki-laki yang berakal, yang baligh. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga syukur yang kita lakukan ini untuk menambah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Selanjutnya salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, junjungan kita, pemimpin kita. Allah Subhanahu wa taala memilih beliau di antara seluruh manusia. Beliau adalah manusia yang terbaik, manusia yang paling utama. Maka wajib bagi kita untuk mentauladaninya, mengikuti langkah jejak yang telah beliau gariskan. Apa kewajiban kita terhadap beliau? Paling kurang 4. Yang pertama adalah tasdiqun fima akhbar, membenarkan apa yang beliau sampaikan, wa ta'atu fima amar, dan mentaati beliau apa yang telah beliau perintahkan, wajtinabu fima naha anhu wa zajar, dan meninggalkan apa saja yang beliau larang, wa ta'abbudu lillahi bima syara', dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Dia syariatkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beranjak dari ayat yang kita bacakan tadi, yakninya surat Al-Fath ayat 4, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah
yang telah menurunkan as-sakinah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan fi qulubil mu'minin, pada hati orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya perkara hal yang disepakati oleh seluruh manusia, seluruh umat manusia, baik yang mukminnya maupun yang kafirnya, baik yang kayanya maupun yang miskinnya, baik yang mulia maupun yang rendahnya, pasti mereka mencari sesuatu hal yang berguna di dalam kehidupannya. Apa hal yang berguna bagi kehidupannya? Tidak lain adalah kebahagiaan, as-sa'adah. Banyak di antara manusia berangan-angan agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan ke dalam hati mereka ketenangan, kedamaian di dalam batin. Barangkali ada seseorang ditimpa musibah, Allah mengujinya dengan berbagai cobaan, dengan kefakiran, dengan berbagai macam penyakit, hilangnya sanak saudara. Mereka bersabar, mereka merasakan tenang, biasa saja. Dan bahkan ada orang yang ketika dia sakit, dia menahan rasa sakit, mampu dia menahannya. Tetapi ma'asyiral muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang di dalam hatinya dia merasakan kesempitan, kegelisahan, kegundah gulanaan, maka ketika itu disitulah dunia terasa sempit. Disitulah ketika dia merasakan tidak ada tempat lari, tidak ada tempat mengadu. Jadi tempat untuk merasakan kebahagiaan itu adalah di dalam hati. Ma'asyiral muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan agamanya yang lurus. Allah Subhanahu wa taala menurunkan agamanya yang agung ini tidak lain tujuannya adalah untuk mengajarkan kepada manusia, menunjukkan kepada manusia apa jalan yang bahagia itu. Andaikan manusia berpegang teguh dengan ajaran-ajarannya, menerapkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, menerapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, maka pasti mereka akan mendapatkan kedamaian di dalam hatinya. Tidak ada jalan untuk mendapatkan kebahagiaan di dalam hati selain berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Tentu sebagai manusia biasa, orang yang berupaya untuk menjadi baik, tentu kita bertanya dalam diri kita, apa upaya yang kita lakukan seharusnya agar kita bisa mencapai kehidupan yang bahagia? Apa asbabus sa'adah? Apa sebab-sebab untuk mendatangkan kebahagiaan? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara sebab-sebab untuk mendapatkan kebahagiaan, jalan untuk mendapatkan meraih kebahagiaan adalah yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman, yakin, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, ridho, menerima dengan hukum-hukumnya, menerima aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang beriman kepada Allah dengan sebenar-benar keimanan, ia mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, mengenal asma Allah, mengenal nama-nama Allah, mengenal sifat-sifat Allah dengan sebenarnya, kemudian mengenal perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya. Kemudian ia yakin dan dia percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang karim, Tuhan yang dermawan. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang rahim, Tuhan yang amat sangat penyayang. Kemudian dia mengenal bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah latif, sangat lembut, sangat santun. Maka ketika dia berdoa, dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan doanya. Maka di saat disitulah maka dia akan mendatangkan kebahagiaan dalam jiwanya. Kenapa jiwa kita ini gersang? Kenapa diri kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak lain adalah karena tidak menemukan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang hak, Tuhan yang
yang sebenarnya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zaka ta'mul iman." Hanya ada orang yang merasakan nikmatnya keimanan. Ta'mul iman adalah man radiya billahi rabban. Barang siapa yang dia yakin bahwa Tuhannya adalah Allah, wa bil islami dina, dan agamanya adalah Islam, wa bi Muhammadin nabiyya, dan dia yakin bahwa agamanya adalah Islam, nabinya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga perkara ini apabila dia merasakan, apabila dia yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Tuhannya adalah Allah, bahwa agamanya adalah Islam, bahwa nabinya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang seperti ini adalah orang yang akan merasakan nikmatnya iman. Oleh karena itu tiga perkara ini wajib bagi kita agar untuk menggalinya, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Bagaimana caranya? Tentu perlu kita belajar. Tentu kita harus memperdalaminya. Harus kita sering-sering untuk duduk bermajelis dengan orang-orang yang saleh, dengan orang-orang yang berilmu. Kalau tidak, tentu kita semakin jauh mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita semakin jauh tidak akan pernah mengenal agama Islam, tidak mengerti dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita semakin jauh tidak akan pernah kenal dengan agama kita, hukum-hukum yang Allah terapkan kepada kita. Kemudian yang kedua, di antara sebab agar kita mendapatkan as-sa'adah, kebahagiaan, adalah menyerahkan segala urusan, taslim, menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin bahwa pilihan Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita adalah pilihan yang terbaik. Ma'asyiral muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita seringkali menilai dan menghukum baik atau buruk segala permasalahan yang menimpa kita ketika permasalahan itu datang. Akan tetapi ketika beberapa hari berlalu dan bahkan berbulan-bulan, barulah kita tahu ketika Allah Subhanahu wa taala membukakan rahasia apa yang terjadi, apa yang menimpa kita, baru kita tahu. Disitulah saatnya kita akan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sering mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Andaikan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ujian terhadap apa yang ditimpakan kepada saya, barangkali saya adalah menjadi orang-orang yang celaka. Ma'asyiral muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyaknya di antara pemuda, umpamanya sebagai contoh, berangan-angan ingin menikahi wanita yang dia cintai. Akan tetapi takdir Allah Subhanahu wa taala berkata lain. Allah Subhanahu wa taala menikahkan dia dengan perempuan lainnya yang sebelumnya belum dia kenal. Kemudian dia hidup dengan wanita ini bahagia, harmonis, kemudian tenang, tentram. Kemudian setelah itu bertemulah dengan wanita yang dahulu pernah ia cintai. Ternyata wanita yang dahulu pernah dia cintai adalah wanita sekarang berbeda dengan kondisi yang dahulu dia kenal. Sehingga ketika itulah dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Untung Allah Subhanahu wa taala tidak menikahi saya dengan wanita itu. Allah memberikan karunia-Nya, memberikan keutamanya dengan sesuatu yang lebih utama dari apa yang saya inginkan. Ma'asyiral muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, di antara sebab agar kita mendapatkan as-sa'adah, kebahagiaan, adalah merasakan dekatnya jalan keluar ketika ditimpa musibah. Banyak di antara kita bergelisah, banyak di antara kita yang gundah gulana, merasa susah, sehingga dia merasa tidak ada jalan. Padahal ma'asyiral muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang berakal pasti dia tahu dan dia faham bahwa manusia ini hidup tidak ada satu level, tidak ada yang satu keadaan selama-lamanya bahagia, selama-lamanya menjadi orang yang kaya, selama-lamanya berada di atas atau berada di bawah. Kehidupan ini berbolak-balik, kadang di atas, kadang di bawah. Oleh karena itu, setiap permasalahan pasti ada solusi, ada jalan
Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya bersamaan dengan kesulitan itu setelahnya ada yusra, kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengulangi lagi, setiap kesulitan itu ada kemudahan. Jadi semua apa yang ada di alam ini, di dunia ini, selagi kita hidup, selagi kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, pasti ada jalan. Yang tidak akan diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang jauh dari Allah. Tetapi orang yang beriman, kalau dia yakin dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia bersabar menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar. Kemudian yang keempat, ma'asyiral muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara asbab agar mendapatkan kebahagiaan adalah banyak berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, sedikit sekali di antara hamba-hambanya yang berzikir. Ini sebagai teguran kepada kita. Kenapa manusia hanya sibuk dengan bekerja, sibuk dengan meraih pundi-pundi uang agar merasakan katanya bahagia. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan dengan jelas, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah sebab menenangkan hati. Sebab untuk menenangkan hati. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita, beliau adalah orang yang paling banyak berzikir dalam setiap keadaannya. Dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dalam satu hari saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar, inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Sungguh saya beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala 100 kali. 100 kali minimal, belum lagi zikir beliau ketika pagi, belum lagi ketika petang. Setiap ketika beliau berbaring duduk, setiap saat beliau tidak putus-putus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai tauladan bagi kita, orang yang berzikir kepada Allah adalah orang yang akan mendatangkan ketenangan dalam hatinya. Banyak berzikir dalam kondisi apapun, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Taimiyah berkata, inna fid dunya jannah man lam yadkhulha lan yadkhula jannatal akhirah. Qila wa ma hiya? Qala ma'rifatuhu wal unsu bihi jalla wa ala. Ibnu Taimiyah berkata, sesungguhnya di dunia ini terdapat jannah, surga dunia. Barang siapa yang tidak bisa memasuki jannahnya dunia ini, surganya dunia, maka dia tidak akan bisa masuk ke surganya akhirat. Kemudian ada orang yang berkata, wa mahiyya, apa itu ya Ibnu Taimiyah? Qala ma'rifatuhu, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, wal unsu bihi jalla wa ala, dan tenang ketika berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Inilah upaya-upaya di antara asbab agar kita mendapatkan sa'adah, di mana semua manusia, orang yang sudah tua, orang yang muda, anak kecil, laki-laki, wanita, orang yang kaya raya, orang yang miskin, semuanya dalam kehidupan ini pasti mencari as-sa'adah, kebahagiaan. Barangkali inilah yang dapat kita sampaikan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa'lamu annamal amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Ketahuilah, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu semuanya adalah cobaan, semuanya adalah ujian yang akan merintangi jalanmu untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada di antara mereka yang memegang tanganmu, ada di antara mereka yang memegang kakimu, menghalangi dirimu untuk
jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang sibuk dengan hartanya menghalangi jalannya kepada Allah, terhijab hatinya, terhijab pikirannya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa annallaha indahu ajrun azim. Padahal sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di sisinya terdapat balasan yang besar, ganjaran yang besar. Terkadang manusia hanya yakin dan percaya dengan balasan yang hadir, balasan yang cepat diterimanya di dunia. Dia tidak percaya dengan sesuatu yang jauh di depan matanya, sesuatu yang katanya angan-angan. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, "Walad darul akhiratu khairu abqa." Sesungguhnya kehidupan akhirlah yang kekal dan yang lebih baik. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'alaihi. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardah wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilayka wa inna minal muslimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.